الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Lihatlah kaifa bagaimana faddalna kami utamakan ba'dahum sebagian mereka ala ba'din melebihi sebagian yang lain di dalam urusan rizki dan urusan pangkat kewibawaan. Walal akhirati dan sungguh akhirat akbaru adalah lebih besar darajatin derajat-derajatnya wa akbar dan lebih besar tahdilan pengutamaannya daripada dunia. Maka hendaknya pilihlah akhirat, jangan pilih dunia. Sebesar-besarnya pangkat dunia, harta dunia, maka itu hasilnya adalah hilang. Akhirnya hilang. Sebesar-besarnya penderitaan dunia pun sebetulnya ya hasilnya adalah hilang juga. Maka dikatakan la khaira fi khairin ba'dahu nar wala syarra fi syarrin ba'dahul jannah. Orang hidup di dunia ini walaupun bergelimang kenikmatan, itu bukanlah kenikmatan kalau setelah kenikmatan yang sebentar itu adalah neraka. Orang hidup di dunia ini penderitaan, tapi kalau setelah penderitaan itu adalah surga, maka itu bukanlah penderitaan. Penderitaan hanya 2 jam saja loh. Itu. Kemudian selama-lamanya kenikmatan kok dikatakan penderitaan. Itu hanya seperti macul 2 jam, kemudian dijadikan raja. Siapa yang enggak mau? Ya yang enggak mau orang yang bodoh. Ya. Orang pintar mesti mau. Macul 2 jam mau enggak kamu? Macul terus 2 jam, mencangkul 2 jam. Kemudian setelahnya itu jadikan raja. Jadi hidup di dunia ini 100 tahun kurang lebih hanyalah 2 jam dengan jam akhirat sana. Karena seharinya itu adalah 1000 tahun. Nah, kalau kita umur 100 tahun, 2 jam hidup di dunia. Artinya kalau kita taat kepada Allah hanya seperti kerja selama 2 jam. Setelah itu menjadi raja selama-lamanya. Beruntunglah. Wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru baikumul ladzi bay'atum bih. Wa qada dan telah memerintah. Waqad telah memutuskan, telah memerintah Rabbuka Tuhanmu Allah ta'budu, hendaknya janganlah kalian menyembah illa iyahu kecuali Allah. Illa iyahu kecuali Allah. Wabil ihsa wabil walidaini. Wabil walidaini, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ihsanan, dengan berbuat baik sungguh-sungguh, dengan mentaatinya, berbakti kepada kedua orang tua. Wabil walidaini, dan berbuatlah baik kepada kedua orang tua. Ihsanan, dengan sungguh-sungguh berbuat baik. Imma yablughanna, ada kalanya nyampe, indaka sungguh-sungguh sampai, indaka di sisimu, al-kibara masa tua, ahaduhuma salah satunya kedua orang tua itu, au kilahuma atau kedua-duanya, itu malah justru waktu untuk berbakti ketika mendapati orang tua sudah tua di sisi kita. Fala taqul lahuma uffin, fala taqul, maka hanyalah kamu jangan berkata lahuma kepada kedua orang tua uffin, maksudnya itu kata-kata kayak untuk kata-kata buruk lah, umpatan sebetulnya itu. Tapi sebetulnya umpatan ringan saja sebetulnya uffin itu. Buruk, jahat. Kayak seperti itu, kayak itu seorang anak katakan orang tuanya, ibu jahat. Itu enggak boleh seperti itu. Bakal itu juga enggak boleh. Wala tanhar, dan janganlah kamu bentak.
Wala tanharhuma, janganlah orang tua kamu berdua, jangan kamu bentak. Nah, janganlah kamu bentak kedua orang tua. Waqul, dan katakanlah lahuma kedua orang tua kaulan perkataan kariman yang mulia, yang lembut, yang indah. Dengan kalau bahasa Jawa toto, dengan basa krama ngomongnya itu yang indah, lembut, inggih. Siap diperintah, siap berbakti dengan lembut. Ini orang tua. Sama orang tua itu begitu. Ya Allah. Wahbad, dan rendahkanlah lahuma kedua orang tua janahal dzulli. Sayapnya kehinaan, maksudnya bertawaduklah. Dan bertawaduklah kepada kedua orang tua. Minar rahmati, karena sayang. Faqul, dan katakanlah, Rabbi wahai Tuhanku, irhamhuma, kasihanilah kedua orang tua kami, kasihanilah kedua orang tua kami, seperti keduanya menyayangiku. Kama rabbayani, seperti keduanya menyayangiku ketika mereka merawatku shaghiran, di waktu kecil. Rabbukum, Tuhan kalian, a'lamu, adalah mengetahui, bima, dengan perkara fi nufusikum, di dalam hati-hati kalian. Allah tahu apakah kamu ini sebetulnya itu hatimu itu berbakti, atau hatimu itu adalah mendurhakai orang tua. Ing takunu, bila mana adanya kalian semua solihinya soleh semua, yaitu taat semua kepada Allah. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah karena adalah lil awabina, kepada orang-orang yang semua kembali kepadanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah kembali lagi kepada Allah, taubat, kemudian taat lagi. Ghafuran, adalah Maha Pengampun. Wa adzal qurba. Beginilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak ya ayat-ayat itu pesan Allah Subhanahu wa taala mengenai berbakti kepada orang tua. Jadi ya agama itu begitu. Nama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku ini diutus, kata Nabi, hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Nabi berpesan kepada salah satu sahabatnya, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi'il hasanata sayyi'ata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada Allah di mana saja kamu berada, dan selalulah. Nah, ini orang itu seringnya kalau takwa itu betul-betul itu dari hati, maka ada orang, enggak ada orang, ya, ketika di rumah atau ketika bepergian itu sama, kondisi stabil, tidak berubah. Lihat dirimu sendiri. Kalau aku ada orang kok kelihatannya khusyuk di hati, tapi begitu enggak ada orang malah jadi preman. Nah, itu berarti kamu itu bukan orang takwa. Karena takwa itu sumbernya dari mana? Dari iman. Iman kepada yang gaib, iman kepada Allah, merasakan selalu diawasi oleh Allah 24 jam. Jadilah orang jadi orang takwa. Selalu takut kepada Allah. Ada orang tetap takut kepada Allah, enggak ada orang tetap takut kepada Allah. Di rumah takut kepada Allah, di luar negeri yang jauh dari kenalan, jauh dari orang tua pun juga tetap takut kepada Allah. Orang tanah Allah itu bersama terus sama dia. Makanya ketika Allah mengatakan hudal lil muttaqin, Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang ghaib, kepada yang ghaib, iman kepada Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang itu selalu merasa diawasi oleh Allah, bareng sama Allah, maka tidak bisa dia itu maksiat. Semua kemaksiatan itu dikarenakan lalai. Mesti lalai itu. La yasriku sariqu khina yasrik wa huwa mu'min, wala yazni zani khina yazni wa huwa mu'min,
Pencuri itu tidak mencuri, ketika mencuri kok dia iman, nggak ingat sama Allah maksudnya. Kalau dia iman kepada yang gaib, dia takwa. Kalau takwa nggak akan mencuri, takut kepada Allah. Penzina ketika dia berzina, dia tidak iman kepada Allah, dia ingat kepada Allah. Kalau dia ingat kepada Allah, itu seperti ceritanya orang yang masuk gua itu loh, yang masuk gua tertimpa mulutnya gua itu ditimpa batu besar, maka dia berdoa. Dia punya satu amalan, ketika dia mau berzina, diingatkan oleh perempuannya, dikatakan ittaqillah, takutlah kepada Allah. Langsung dia takut, ngawel, pergi ngajir, pergi, udah takut sekali. Jadi orang itu dakwah itu juga mendapat pahala, ya kan? Orang didakwahi kemudian ingat kepada Allah itu dapat pahala. Bahkan dapat untuk merenggangkan batu yang telah menutup pintu gua. Nah. Sebabnya apa? Takwa. Dia berdoa karena apa? Ya Allah, kalau aku berbuat dulu itu meninggalkan kemaksiatan karena takwa kepada Engkau ya Allah, dan itu adalah satu kebaikan yang aku buat untukmu, maka hendaknya Engkau lepaskanlah, Engkau benggangkanlah ini gua ini. Akhirnya berbenggang itu. Al-Fatihah.